Pak TB Masa, ini kan persoalannya begini, eee, orang kan menganggap bahwa debat-debat ini mempengaruhi, eee, para pemilih atau tidak, kan gitu. Umumnya kan mereka sudah punya pilihan, ya kan. Pilihan yang loyal, apa istilahnya kalau dalam dalam survei apa itu, Strong voters. strong voters-nya Anies, Ganjar, ataupun Prabowo kan itu sudah cukup kuat kan, masing-masing mereka sudah punya, apa ya, loyalitasnya sudah sangat tinggi gitu. Nah, apakah dengan debat-debat ini, ya kan seperti Prof. Umam tadi mengatakan, kemungkinan ya, debat-debat ini seperti Anies dengan Ganjar tadi agak sedikit kompak kelihatan kan, untuk agak memojokkan Prabowo kan gitu. Nah, apakah ini punya pengaruh nggak ya, debat-debat ini masih 4 kali lagi, terhadap pemilih di dalam memilih, calon mereka? Gimana Pak Masa lihat? Ya, ini ada dua paradoks ya. Satu dunia riset melalui survei-survei, dan kemudian fakta sosial, fakta politik yang harus dibaca secara lebih dalam. Dan itu tidak mudah untuk meng-cross check. Mengapa? Ingat, ini kan pendekatan kita kan sangat saintifik, sebagaimana pengalaman demokrasi di negara yang sudah panjang. Kalau kita mau cek berapa sih pemilih rasional di Indonesia, itu tidak pernah kita diskusikan gitu. Jadi diskusi lembaga survei segala macam itu kan lebih mencerminkan middle class, walaupun atas nama lembaga riset. Ya, tetapi faktanya saya tidak yakin gitu. Jadi ada faktor-faktor yang tidak tidak bisa diprediksi, unpredictable. Walaupun secara metodologi itu ada justifikasinya, tetapi kita lihatlah ya. Ini misalkan ya, kita coba lihat fenomena akhir Orde Baru. Kalau ukurannya parlemen, tadi kan juga ukuran parlemen itu, hampir 70% lebih. Pak Harto itu didukung oleh rakyat itu. Tapi faktanya apa? 70% itu tidak ada, itu tidak real ya, tidak real di politics. Gitu. Saya kira juga kurang lebih juga pada dunia survei. Maaf, saya agak meragukan. Karena untuk membongkar sebenarnya bagaimana pendirian pemilih itu tidak mudah, ya. Itu perlu kedalaman yang lebih kualitatif. Tapi itu kan tidak mungkin dilakukan karena kerjaan pemilih. Kemudian juga, ya ini juga pengalaman saya waktu pemilu pilkada di DKI. Saya kebetulan diundang oleh Bawaslu. Jadi cara mengajukan pertanyaan, terutama pada lembaga survei, itu juga berpengaruh pada jawaban. Saya katakan waktu itu, saya kritik. Kalau waktu itu KPU di DKI, ya kalau ini pertanyaan seperti ini pasti incumbent yang menang. Ini ada kaitan dengan debat calon gubernur. Mana pertanyaan-pertanyaan sosial ekonomi yang mencerminkan gap sosial. Itu tidak dimunculkan gitu ya. Nah, itu jadi itu alasan saya ya. Beberapa ada keraguan. Kemudian juga kan kita juga tahu bahwa sekarang ini kan di dalam proses demokratisasi ini ruang yang bebas, dan itu kan juga tidak steril. Ada semacam tanda petik political engineering yang sangat canggih, ya, melalui ya termasuk survei gitu ya. Ya tadi Kompas yang disebutkan gitu kan, orang juga banyak meragukan juga dengan Kompas gitu ya. Kalau kita lihat, kita tarik lagi, ini kan ada suatu sisa pekerjaan rumah yang belum selesai. Belum selesai itu adalah menggambarkan bahwa format politik kita itu memang ada masalah. Ya, dan itu sementara di kalangan terpelajar, ya kita lah ya, kita anggap sudah selesai gitu ya. Dan kita nggak mengakui gitu ya, karena kita masuk di dalam jebakan-jebakan satu kontradiksi ya yang sebenarnya itu real, ya, kemudian dipelihara terus gitu. Nah, kemudian yang ingin juga saya katakan, sama juga ya, lembaga survei itu kan juga, walaupun tadi ada lembaga apa tuh,
Persepi. Tapi pernah nggak Persepi juga membedah itu ya, lembaga survei itu secara terbuka? Saya kira itu juga belum menjawab ya. Paling hanya berapa, ya ada yang kredibel, ada yang tidak, tapi lebih banyak yang tidak kredibel. Dan juga kita tahu ya ada beberapa surveyor yang terlalu optimis gitu ya, bahwa misalkan gitu kan ada satu kesimpulan, misalnya bahwa Anies tidak akan dapat tiket misalnya seperti itu berdasarkan basis riset juga gitu loh. Nah jadi antara murni riset ya sebagai surveyor dengan konsultan itu udah beda-beda tipis itu. Nah wilayah ini sangat rentan gitu ya. Kemudian ini kita harus hati-hati bahwa masyarakat itu juga punya cara sendiri untuk membaca fenomena sosial, fenomena politik ya berdasarkan apa yang mereka rasakan dan itu tidak bisa dijelaskan ya melalui survei. Undecided voter di situ itu juga saya kira lebih ya, tidak berapa tadi disebutkan? 28. 28 menurut dugaan saya itu Itu lebih. Kompas. Ya. Saya kira lebih. Oleh karena itu agak susah ya memotret walaupun dengan metode yang canggih. Makanya kalau di dalam pendekatan ilmu politik itu yang cukup akurat itu mesti ada satu kombinasi metode ya antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, barangkali itu satu ikhtiar untuk bukan apa yang sebenarnya. Kalau tidak, kita akan keliru ya di dalam memberikan satu kesimpulan-kesimpulan, asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak menggambarkan keadaan sepenuhnya. Kalaulah riset itu sebagai basis, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam memberikan analisis, saya kira politik kita juga blundernya nggak serumit ini gitu. Nah itu yang saya bilang antara tradisi ilmiah, kemudian pada kematangan masyarakat, kemudian pada kenyataan-kenyataan real itu tidak mudah. Saya hanya memberikan itu pendapat, terserah ya saya agak ragu gitu. Walaupun saya belum bisa ya mengcounter itu, tapi menurut beberapa kontradiksi itu saya menganggap antara lembaga survei juga beda-beda gitu. Saya kira itu Pak Julvan. Iya, terima kasih Pak Masa.